Nangislah di hari kemerdekaan, kita dihadapkan dengan yang seperti kayak begini. Negeri ini mau jadi apa? Ini kami berada di Pantai Indah Kapuk, tapi ternyata kayak begini. Subhanallah. Halo, apa kabar Anda semua? Ini hari baru setelah hari kemerdekaan RI yang ke-76. Kata Bung Rocky ke-70, hari ke-70, hari baru ini. Ya. Dan banyak sekali saya kira momentum yang dirasakan oleh publik dan sangat berbeda suasananya. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum pandemi. Tapi Anda sendiri seperti biasa tetap nggak merasakan terlalu perubahan ya, karena Anda kemarin merayakannya di atas gunung ya? Ya, saya di atas gunung sama komunitas hiking. Ada ketemu mak-mak juga. Ntar saya kirim beberapa foto tuh. Tapi kita ingin melebihi itu, bahwa batin kita sebetulnya memaksakan diri kemarin untuk merayakan kemerdekaan. Karena sebetulnya di beberapa daerah kita merdeka. Di Pantai Indah Kapuk nggak merdeka kemarin, ada soal besar. Di istana juga terlihat batinnya nggak lega. DPR juga mendua merayakan, karena DPR sambil merayakan sambil tahu bahwa dia dinyinyirin rakyat kan. Jadi sebetulnya tidak ada kegembiraan batin, yang ada adalah kepura-puraan sebetulnya. Tapi tetap merah putih berkibar di seluruh pelosok negeri, kecuali di PIK, di Pantai Indah Kapuk. Nah, ini memang menarik, karena saya kira kalau kita sudah bicara soal Pantai Indah Kapuk itu ada isu yang sangat sensitif ya, karena kita tahu ini semacam kawasan lingkungan yang sangat eksklusif gitu, terbatas dan seperti mendapat keistimewaan. Agak aneh sih kalau ada orang mau memasang, atau lembah ormas mau masang bendera di sana, bukan bendera ya, dia mau masang bendera merah putih yang cukup panjang gitu, beberapa puluh meter, dan kemudian dibubarkan dengan alasan itu nanti menimbulkan kerumunan. Yang agak aneh kenapa mesti ada tentara, polisi, itu memperkuat Satpol PP untuk turun. Apa nggak cukup Satpol PP saja? Ntar lama-lama orang berpikir bendera merah putih itu juga mural. Jadi mesti diturunkan itu. Karena lama-lama ini ketegangan sosial ini dikonfirmasi oleh peristiwa-peristiwa kecil semacam ini. Saya kenal itu daerah itu, Pluit, Pantai Indah Kapuk. Dulu mungkin 30 tahun lalu saya pernah bikin riset di situ tentang disparitas, diskurs tentang disparitas. Dan memang itu dua wacana yang akhirnya berbeda tuh. Jadi waktu 30 tahun lalu saya lakukan riset di situ, terbaca ada dua diskurs yang berbeda itu, yang hanya dipisahkan oleh tembok. Sehingga dari tembok tempat rumah-rumah mewah itu kita bisa mendengar bunyi orang lagi masak di tembok sebelah, atau pemulung lagi tang ting tong main kaleng. Jadi kita melihat bahwa Pantai Indah Kapuk ini jadi enclave, jadi sesuatu yang subsistem yang betul-betul menjadi eksklusif, dan itu tumbuh terus sejak Orde Baru. Nah sekarang di era ketika kita berupaya untuk menghasilkan kembali keadilan sosial, Pantai Indah Kapuk menjadi simbol dari disparitas yang sangat besar. Bahkan orang mungkin menganggap bahwa Pantai Indah Kapuk ini adalah sebetulnya tempat tax amnesty gagal tuh. Dan ingatan sosial kita, Pantai Indah Kapuk itu memiliki semacam sistem keamanan khusus, sistem intelijen khusus, sehingga early warning system di dalamnya itu bisa dalam 1 detik mengetahui bahwa ada rakyat lain yang ingin masuk ke situ. Lalu aparat berkumpul di depan pintu gerbang. Nah itu sebetulnya nggak ada soal, karena mungkin dia bayar pajak khusus soal itu, penjagaan eksklusif. Tetapi ini hari kemerdekaan, di mana orang ingin legah lah, mau mengatakan bahwa oke, mari kita sama-sama merayakan hari kemerdekaan di Pantai Indah Kapuk, dan mestinya masyarakat Pantai Indah Kapuk bersama-sama dengan warga yang tidak pasang baleho di situ atau bendera di situ. Tetapi mungkin juga masyarakat di situ mengalami semacam trauma karena peristiwa 98 dan seterusnya. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa hari ini ketegangan sosial itu masih ada.
dan mereka buzzer yang menganggap bahwa Presiden Jokowi berhasil, itu justru memperlihatkan Presiden Jokowi gagal menghasilkan keakraban sosial, sehingga harus ada aparat berkumpul hanya untuk menghalangi orang pasang bendera. Kan ini ajaib kan? Jangan-jangan memang ada info masuk di situ pada aparat keamanan di Pantai Indah Kapuk bahwa ada orang yang akan bikin mural di situ lagi, kan? Jadi terlihat betul satu sistem eksklusif yang justru menimbulkan kecemburuan sosial yang akan dikenang terus. Kalau sekedar kecemburuan sosial, ada pedagang kaki lima digusur di situ, mungkin ya besok juga orang udah lupa. Tapi ini bendera merah putih mau dipasang di depan jembatan Pantai Indah Kapuk, dihalang-halangi, gitu. Bahkan nggak ada negosiasi. Jadi penanda sejarah itu yang akan diingat orang bahwa Indonesia memang masih hidup di dalam SARA, dan itu adalah hasil dari kerjaan istana ini yang gagal mengakrabkan kehidupan berwarga negara. Cuma SBY nggak ada yang begini-beginian nih. Sebelum Jokowi biasa aja tuh, memang dia eksklusif, tapi nggak ada semacam ketegangan seperti hari ini. Ya, harusnya kan hal-hal semacam ini disadari oleh pemerintah, juga aparat keamanan. Apalagi sebenarnya kan itu sebuah lembaga resmi, Laskar Merah Putih. Ya, memang pakainya loreng-loreng Laskar Merah Putih kita kenal, dan kita tahu Laskar ini. Nah, ini justru menarik. Ini saya kenal nih pendirinya nih, Edi Hartawan. Edi Hartawan itu adalah etnis Cina. Dia paman kalau nggak salah Pak D-nya Agnes Monica, penyanyi Agnes Monica. Jadi sebenarnya Laskar Merah Putih ini dulu didirikan dengan semangat itu, menunjukkan bahwa gua keturunan Cina tapi gua cinta Laskar Merah Putih. Dan sekarang ironisnya ketika mau memasang sebuah bendera yang cukup besar di jembatan di kawasan pecinan, ini dihalang-halangi ini karena dalihnya soal pandemi, tapi orang menafsirkan pasti bukan soal pandemi. Ini ada soal-soal yang lain yang sebut Anda tadi sebagai SARA. Betul kan? Kalau soal pandemi, itu di daerah yang sama juga Pak Jokowi berkumpul-kumpul di situ buat bagi-bagi sembako segala macam. Nggak jauh itu. Jadi kelihatan nih pandemi. Nggak jauh tuh. Pandemi jadiin alasan formal. Padahal semua orang mengerti bahwa pandemi ini seharusnya menghasilkan keakraban, bukan dijadikan dasar untuk memecah belah gitu kan. Tapi kita anggap aja bahwa mungkin di peta NKRI Pantai Indah Kapuk itu not found lagi, udah not found, nggak ditemukan lagi sebagai bagian dari Republik ini. Dan isu itu kan isu yang udah berlapis-lapis dan dimensinya panjang sejak penggusuran kampung di situ, kampung nelayan di situ yang udah puluhan tahun dari zaman kemerdekaan ada di situ, lalu digusur oleh pengembang. Tentu saja pengembang berupaya untuk memperoleh nilai yang maksimal di situ, sehingga ganti ruginya mungkin 2.000 perak waktu itu tuh, harga 1 meter tanah di situ sambil digusur. Jadi perlindungan terhadap hak nelayan di situ dari 30 tahun lalu udah diabaikan. Nah, sekarang dia jadi eksklusif. Lalu memori hidup lagi bahwa pernah di situ ada penggusuran besar-besaran tuh. Dan itu yang akan dipasangkan orang dengan dalil-dalil kami Pancasila. Jadi ketidakadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab tidak berlaku di Pantai Indah Kapuk sejak 30 tahun lalu. Nah, itu yang mestinya dikenali oleh Presiden, supaya Presiden bisa punya semacam pengetahuan kecil lah. Jakarta tuh apa intinya tuh, bagaimana penguasaan tanah itu dibiarkan hanya 3-4 orang yang menguasai tanah Jakarta berlebih segala macam, sementara yang ada di situ digusur. Jadi ironis betul Presiden Jokowi pakai baju adat, padahal Pantai Indah Kapuk dulu adalah pemukiman masyarakat adat, nelayan di situ yang memelihara kearifan lokal dengan mempertahankan ekosistem bakau di situ tuh. Jadi ini soalnya tuh. Sekarang kalau kita lihat dari atas itu sebelum turun dari pesawat itu adalah yacht mewah di situ. Ada kanal-kanal yang dibuat dan orang nggak pernah tahu bahwa di situ ada pemukiman eksklusif. Kita tidak mempersoalkan eksklusivitas di situ, tetapi hak orang untuk mengakses pantai yang adalah hak warga negara terhalang. Jadi bagaimana mungkin remaja Jakarta yang selalu ingin bersenda gurau di pantai dihalangi oleh satu blok yang betul-betul memanjang. Mungkin sekarang jadi sepanjang pantai utara itu tak boleh lagi diakses oleh masyarakat. Bahkan yang asli indigenous people di situ digusur. Nah, ini soalnya kenapa saya sebut tadi bahwa
ketegangan ekonomi, ketegangan kelas, dan ketegangan ras itu ada di Jakarta atau di Indonesia hari ini. Justru ketika kita merayakan kemerdekaan yang seharusnya memerdekakan orang untuk mengakses wilayah-wilayah yang menjadi hak dia tuh. Pantai itu adalah hak asasi manusia, nggak boleh ditutup akses ke pantai. Bung Rocky, bagaimana ya kita menghilangkan sekat-sekat semacam ini? Karena kalau di masa Orde Baru ini memang soal SARA itu diproteksi, tetapi kemudian kita tidak pernah membicarakan, karena tidak pernah membicarakan kita tidak pernah selesai gitu. Harusnya kan masalah-masalah semacam itu, apalagi ketika kita sudah mulai masuk dalam era demokrasi yang sudah lebih dari 2 dasawarsa dan sebagainya, harusnya sudah mulai bisa kita kesampingkan, tidak ada lagi soal-soal semacam ini. Karena dia dieksploitasi terus, supaya ada ketegangan, supaya ada biaya untuk memelihara ketegangan. Jadi keamanan sebetulnya adalah hal yang sekunder. Yang lebih penting adalah upayakan selalu ada ketegangan, supaya ada hak negara untuk menertibkan itu. Jadi negara selalu mempromosikan ketegangan, supaya negara punya hak untuk menertibkan. Itu logik dari dalam filosofi disebut sebagai cara negara untuk memberi keamanan dengan menakut-nakuti itu. Nah, masyarakat Cina di Jakarta atau dimanapun, saya pun banyak betul tokoh-tokoh Cina yang saya kenal, yang juga merasa bahwa pemerintah terlalu memanjakan sebagian kecil masyarakat Cina. Padahal sebetulnya yang mayoritas justru ingin agar supaya jangan ada eksklusivitas. Saya kenal Lius, seniman-seniman besar dari zaman setelah reformasi, seniman-seniman Cina yang miskin, mereka yang ada di media massa juga mampu untuk mengucapkan kemajemukan. Tetapi dengan peristiwa kecil di pintu gerbang PIK kemarin, banyak lagi isu tentang persahabatan. Jadi sekali lagi tadi dalilnya adalah negara selalu menginginkan ketegangan supaya bisa dilakukan pengendalian. Tentu negara akan bantah, wah kami hadir di mana-mana. Oh iya, tapi teknik-teknik semacam ini kita hafal di dalam politik dunia, bahkan di dalam sejarah politik Indonesia. Ya, ya. Oke, Bung Rocky harus makanya itu. Ya, makanya saya bilang harusnya soal-soal ini kita buka saja, kita bicara. Dan saya sering juga mengingatkan teman-teman harus dibedakan itu ketika sekarang apalagi muncul isu TKA Cina gitu ya. Itu harus bisa kita bedakan antara TKA Cina dengan orang-orang Cina yang memang sudah menjadi bagian warga negara kita. Tapi Anda tadi menyebutkan, yes, kita tidak menafikan ada sebagian kecil kelompok-kelompok Cina yang merasa eksklusif. Tapi banyak sekali Cina-Cina lain yang sudah merasa dia jadi bagian negara Indonesia. Anda kalau tadi menyebut seniman, kalau seniman saya pasti ingat Rian Tiarno, Teguh Karya misalnya, atau orang kita menyebut Pak Kian Wijaya Suprana, banyaklah nama-nama besar yang mereka ketika masuk gitu orang udah nggak melihat lagi unsur kecinaannya, dia udah melihat itu bagian dari Indonesia saja. Gitu. Itu dari Pantai Indah Kapuk ke arah Tangerang itu dulu ada namanya perkampungan Cina Benteng. Jadi Cina yang betul-betul miskin, yang kerjaannya memulung juga tuh. Jadi tidak semua kita menganggap bahwa kehidupan masyarakat Cina itu eksklusif. Jadi eksklusivitas hanya sangat sedikit dan itu dimanjakan oleh negara karena negara ingin sekedar mengambil keuntungan finansial sambil memelihara ketegangan rasial, kan itu yang terjadi kan. Kalau kita pergi ke Antikong, pergi ke tempat dekat Pontianak itu Singkawang gitu ya, itu petugas kebersihan, pengangkut sampah segala macam itu adalah masyarakat Chinese yang betul-betul miskin itu. Jadi negara ini kurang ajar gitu. Dia memelihara ketegangan supaya dia bisa sekaligus memeras etnis Cina yang berkecukupan sambil tetap mengedarkan ketegangan sosial. Jadi saya mau terangkan itu di dalam analisis filsafat politik yang disebut sebagai homo sacer dari dalam teori ada cara semacam itu, yaitu berupaya untuk mengambil keuntungan dari sesuatu yang sebetulnya hendak dia singkirkan. Itu teknik negara. Jadi selama ada ketakutan rasial, selama itu negara
bisa jadi preman, kira-kira begitu tuh, untuk mengamankan sambil minta upeti. Jadi pola itu kita pelajari di bangku-bangku sekolah, di ruang-ruang kuliah, supaya saya nggak disebut atau FHN disebut sebagai memprovokasi lagi. Enggak, justru negara yang gagal untuk menghasilkan kesetaraan warga negara. Jadi bukti-bukti itu yang diingat orang terus, sehingga kalau rakyat bereaksi atas nama agama, atas nama etnis segala macam, negara pakai sinyal nasionalisme. Padahal negara sendiri mengeksploitasi keadaan rasial itu. Oke, nah jadi artinya sebenarnya ini lebih pada political will pemerintah ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat realitasnya dalam masyarakat kita itu intinya. Ya, silakan Bung Luki. Jadi betul itu rumusnya begitu. Jadi ini kebijakan politik pemerintah lah yang menyebabkan ketegangan sosial itu. Nah, sekarang bertumpuk lagi antara upaya untuk menghasilkan ulang Indonesia di dalam keakraban berwarga negara, mengingat nilai-nilai proklamasi, dan justru pada hari 70 tahun ini kita diperlihatkan oleh inkonsistensi. Kita menyaksikan cara kita bertoleransi itu munafik. Cara kita mengucapkan persatuan itu juga penuh dengan kemunafikan. Tentu Laskar Merah Putih itu dari awal mengerti bahwa itu adalah lokasi eksklusif. Karena itu justru mereka ke situ untuk memperlihatkan jangan eksklusif. Mari kita sama-sama keluar, bukan kalian di dalam lalu minta tolong untuk dihalangi itu. Dan sangat mungkin cuma ada satu orang yang nelpon petugas, lalu petugas bereaksi. Petugas juga nggak salah. Karena dia tahu bahwa dia ditugaskan untuk itu. Yang salah tadi betul Hersu, kebijakan negara dalam soal kesetaraan warga negara. Itu yang berbahaya. Ya. Yang tadi saya sebut, negara mengeksploitasi ketegangan rasial untuk kepentingan penertiban nanti. Jadi nanti ada alasan untuk memperpanjang masa jabatan 3 tahun. Karena ada ketegangan di peak. Maka masa jabatan presiden harus diperpanjang. Macam-macam tuh, ada pandemi. Jadi demikian yang kita sebut sebagai negara menjadi pengolah ketegangan untuk memperpanjang kekuasaan. Ya, saya kira ini penting kita untuk membicarakan ini yang hal-hal yang dianggap big tabu gitu ya. Karena justru kalau disimpan-simpan, kita justru nanti malah suatu saat bisa menjadi ledakan gitu. Karena itu saya kira dengan kita membicarakan ini harusnya kita memberi semacam katarsis gitu ya. Ya. Kita bahas ini di FNN, karena FNN ini ruang kuliah, jadi kita bertanggungjawabkan seluruh argumentasi kita, supaya katarsis itu tidak dipendam untuk jadi dendam politik. Kan itu bahayanya itu. Jadi harusnya ada outlet, yaitu biarkan orang bertemu di situ, di pintu gerbang PIK, yang adalah batas antara eksklusivitas dan inklusivitas. Dan kita sama-sama lihat, oke, masyarakat PIK menemui Laskar Merah Putih untuk merayakan kemerdekaan. Kan itu indah betul kalau begitu kan. Disambut pakai barongsai misalnya sampai di pintu situ lalu bertemu dengan Merah Putih itu. Nah itu nggak dipikirkan oleh negara karena negara memang nggak mampu untuk memikirkan itu. Dan negara justru mengeksploitasi ketegangan-ketegangan semacam ini. Ya, menarik sekali ini. Belum terlambat karena ini baru sehari setelah kemerdekaan RI. Dan jangan lupa ini juga tanggal 18 ini hari ulang tahunnya kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Bung Rocky. Jadi mari kita selamatkan Indonesia, coba bukalah pintu-pintu Pantai Indah Kapuk, buka dan bersosialisasi dengan warga. Dan nggak ada salahnya hari ini mungkin Anda undang kembali Laskar Merah Putih untuk sama-sama mengibarkan bendera putih di jembatan Pantai Indah Kapuk. Iya betul, dan beberapa poin dasar yang diucapkan oleh KAMI, Koalisi Menyelamatkan Indonesia, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, itu terbukti hari ini. Yang 18 Agustus lalu kita deklarasikan, ini makin memperlihatkan bahwa ada kekacauan di dalam upaya kita menyelamatkan Indonesia. Tapi kekacauan itu bukan disebabkan oleh oposisi, tapi disebabkan oleh kekuasaan. Jadi itu intinya tuh. Dan kemarin saya masih bertemu dengan beberapa kelompok, justru dari ya ini saya jadi ingat ada mak-mak dari kelompok Cina, komunitas Cina, anak muda itu sama-sama hiking di sekitar Gunung Pancar, lalu kita merayakan kemerdekaan di situ. Nanti saya kirim beberapa foto, foto yang mengakrabkan berbagai macam suku dan etnisiti, agama, tetapi selalu ingin
bahwa kita ada di bawah bendera merah putih. Karena itu jangan halangi orang pasang bendera merah putih itu. Ya. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa sesanti kita sejak awal, para founding parent kita mengingatkan kita bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya. Berbagai latar belakang satu. Itu sebenarnya jati diri Indonesia, dan harusnya kita tidak dipecah belah, dipisah-pisahkan antara karena etnis, karena agama, karena keyakinan politik. Ini negara demokrasi kok, kenapa mesti kita dibatas-batasi semuanya? Betul, dan semoga pelajaran dari Pantai Indah Kapuk mengingatkan kembali kita bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita ya, bukan kami huruf kecil. Kami Pancasila, kami Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu Bhinneka Tunggal Ika, dan KAMI huruf besar adalah pejuang Bhinneka Tunggal Ika. Yes, oke, terima kasih Bung Rocky. Merdeka. Ya, merdeka.